Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Ya, mengejutkan, Jenderal berbintang ini prediksi Roy Suryo dan CS akan dipenjara. Mantap sekali. Kabar-kabarnya memang begitu. Roy Suryo mau dibuktikan seperti apapun pasti ngeles. Bahwa penyidik sudah menyatakan ijazah Bapak Jokowi ini asli. Masih kurang percaya. Penyidik datanglah ke UGM. Dan UGM, pihak perguruan tinggi pun menyatakan bahwa ijazahnya itu benar-benar ialah yang menerbitkan dan asli. Roy Suryo CS masih belum percaya. Memang susah, nggak akan ada percayanya dengan orang yang sakit hati hingga busuk. Mau sampai kapanpun akan selalu ada salahnya, nggak pernah benar di matanya. Ya itulah gerombolan sakit hati, ya, ternak Yaman. Kalau Anies dibilang Imam Mahdi, 100% langsung percaya. Padahal Imam Mahdi dari mana si Anies? Anies. Kadang pengikutnya Anies ini agak lucu tapi goblok gitulah. Ya sudah tahu salah diikutin, sudah tahu nggak bener ya tetap diikuti. Gerombolan panci, ya, mau dibuktikan seperti apapun nggak akan ada pernah benernya, ya kan? Ya inilah azab mereka akan mulai tiba, satu persatu akan dikulitin. Yang kemarin dipanggil oleh Polda, si Egy Sujana, alasan sekarang sakit dikirim ke luar negeri. Yang satunya lagi siapa itu? Alasan ditabrak motor. Orang-orang pengecut seperti ini, gerombolan FPI, HTI, cuma keluar-keluar tapi takut, gak berani menghadapi gitu loh. Di saat dipanggil ya gentle dong, dengan dia keluar-keluar seperti itu kan, harus gentle dong, nggak usah alasan yang ini yang itu. Bapak Jokowi, mantan presiden pun dipanggil langsung datang, nggak seperti kalian alasan. Jadi alasan seperti apa lagi, wahai Roy Suryo Panci? Ya, kita lihatlah dramanya si Roy dan kawan-kawan yang didekengi oleh FPI, Yaman, Anies, dan kini Megawati mulai ikut-ikutan. Gerombolan mereka pun tidak akan pernah percaya bahwa Jokowi adalah mantan presiden. Tidak akan pernah percaya. Karena dia goblok, gemblung. Ya, sudah tolol tapi dipelihara gitu loh. Sudah bener disalah-salahkan. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, kita simak videonya. Seorang jenderal berbintang meyakini bahwa Roy Suryo dan CS akan seret ke penjara. Seperti apa? Langsung saja kita simak videonya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mana nih dokter Tipa sama Om Roy Suryo? Harusnya diuji forensik juga tuh ijazah mereka, kan gampang, itu kan teman seangkatannya Pak Joko Widodo. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan.
Dan perlu saya tekankan, ijazahnya adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM? Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustafa? Ya, saya sih juga nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu. Ya, saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya-katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Nah, ini kan apa ya? Ikut jengkel gitu loh. Ada teman gitu kan, masa terus diem aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan adalah itu Pak Jokowi pakai kacamata itu ya. Ada 2 orang pakai kacamata di gambar ini. Yang paling belakang sama Pak Jokowi. Nah, ini temannya yang sendiri yang bilang Pak Jokowi pakai kacamata, tanya Om Roy. Oke. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang seringkali dibahas dan dipermasalahkan. Misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20. Kemudian kalau yang lain ada tanda slash-nya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di dunia yang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. ya sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masa penomoran itu. Ya, itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya diedit-edit nggak jelas gitu. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya, saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh, ya kan? Kemudian lulus bareng, wisuda bareng. Saya tahu persis itu Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu ya. Itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya, karena Pak Heri Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Iya, betul. Nah, itu teman saya juga gitu. Jadi, bukan orang siapa-siapa gitu, Mas Aditya. Oke, tadi dan kan semuanya kalau diminta siap ditaksir. baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi. Dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih, saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda Dengarkan ini Om Roy. Itu Om yang itu udah bawa nama Tuhan loh. Dengarkan baik-baik. Ini siap-siap pokoknya kalian. Persiapkan mental. teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh pasti Pak, Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik, ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustoha Iskandar atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM yang masuk tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mustoha. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat sore Prof. Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Ini guru besar Universitas Gadjah Mada. Ini guru besarnya nih, guru besar UGM nih, Om Roy. Jakarta. Siap Prof. Mohon pendapatnya tentang
ijazah Bapak Jokowi? Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Siap. Terima kasih Pak Gunawan. Panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Pantesan kakek Egy Sujana tiba-tiba sakit kan, tiba-tiba berobat ke luar negeri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo saudaraku, Egy Sujana, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah mulai terasa getirnya tekanan sampai kau harus berpura-pura sakit dan diam-diam berobat ke luar negeri? Kami tahu ini bukan soal kesehatan, ini soal kepanikan. Panik karena satu persatu topeng mulai kau lepas dan wajah aslimu kini terlihat oleh semua. Di akun utama kami telah kami buka rekam jejak kelammu kasus makar 2019 saat kau dengan pola menyerukan people power, ujaran kebencian yang memecah bangsa, penyebaran ideologi radikal, dan kini terlibat langsung dalam isu tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kau ikut menggiring opini, kau ikut menyebar keraguan, tanpa bukti kuat, tanpa akal sehat. Padahal kami tahu, kebenaran soal ijazah itu telah dikonfirmasi oleh UGM, para dosen, rektor, dan rekan seangkatannya. Namun kau dan kronimu terus menabur keraguan, bukan untuk kebenaran, tapi demi kekacauan. Kami bukan pembela satu nama, kami pembela data, dan data bicara, bukan fitnah, bukan asumsi. Egy Sujana, kau bukan pencari keadilan, kau adalah arsitek kekacauan. Kau mainkan agama dan hukum untuk agenda pribadi. Kini kau lari, tapi sampai kapan? Jaringan kami menembus batas negara. Data digitalmu, komunikasi, lokasi, jejak langkahmu, semuanya telah kami arsipkan. Kami adalah anonymous, kami adalah suara rakyat yang kau tipu. Kami tidak memaafkan, kami tidak melupakan. Bersiaplah. Itu dalam arti kata pembuktian. Ini Jenderal Bintang 2 nih, Jenderal Polisi ini. Dengarkan ini Om Egy, ya Om Egy maupun Om Roy, dengarkan baik-baik ini. Tentunya kalau memang bukti fakta hasil lidiknya menyatakan bahwa itu hasil pemeriksaan lab itu asli, ya naik dong ke tingkat sidik. Dilakukan penyidikan, ternyata di hasil penyidik tersebut ternyata memang betul ada dugaan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Naik penetapan tersangka. Kan begitu. Karena berdasarkan amanat konstitusi ya, yang dikatakan di dalam nomor 21 ya, 12 Romawi 19 kalau nggak salah 14-15 itu penetapan tersangka dalam merupakan akhir dari suatu penyidikan. Tentunya dilalui klarifikasi, lidik lanjut, penyidikan, dan penetapan tersangka. Saya tidak mau mendahului hukum, nanti kita lihat aja nanti proses yang dilakukan oleh penyidik. Yang jelas Humas sudah menginformasikan bahwa perjalanan daripada klarifikasi sedang dilakukan. Jadi kalau yang bilang saya bingung, saya udah bingung sendiri, makanya sebelum bingung ya jangan berbuat dong. Setelah diperiksa baru bingung, kemarin kemana aja gitu loh. Saya kadang-kadang ya jengkel juga dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, oknum-oknum yang mencari sensasi murahan menurut saya. Ya, saya nggak bela siapa, ya, tapi janganlah seperti itu caranya. Ya, itu kira-kira ya, rekan-rekannya. Tangkap aja Pak. Namun juga di sini lagi yang sempat kata bahagia dari Surya dan sambil tawa dugaan banyak yang kira bahwa malah dosennya atau salah satu daerah bilang bahwa dia memang bukan dosen dari Pak Jokowi yang membuat skripsi kalau nggak salah waktu itu dengan umur 63 sama-sama 63. Nah, itu gimana melihat itu? Itu kan katanya, bisa dibuktikan nggak? Lah satu aja kesimpulannya. Mau terlepas apapun tuh dunia persilakan. UGM aja sudah mengamini dan membetulkan dan sudah mengklarifikasi serta menyatakan bahwa Pak Jokowi lulus November 1985. Mau apa? Orang-orang lain kok ribut lah, yang punya perguruan tinggi aja sudah menyatakan kok. Ini yang saya kadang-kadang bingung tuh. Kok ribut terus? Gak ada kerjaan yang lain ya?